Shalom semua warga kerajaan. Baru-baru saya ketemu seorang teman saya, Pak Samiton Pangela. Dan saya ingatkan beliau bagaimana putranya dia beri nama Tempuh. Wah, menarik sekali. Dia masih heran kok saya masih ingat. Karena very unique ya. Hidup ini harus ditempuh saudara. Jadi orang tanya pada saya, Bapak nih kalau peperangan pakai lagu apa? Maju tak gentar. Amin. Ever onward, no retreat. Sebab firman Allah menjelaskan dalam Ibrani pasal 10. Kenapa kita harus maintain perseverance? Kenapa kita harus tahan uji? Kenapa kita harus tahan menghadapi penderitaan, cercaan dan sebagainya? Firman Allah mengatakan Ibrani 10:35. Besar sekali reward ataupun pahala yang menantinya. Perhatikan bukan gaji loh. Reward itu berarti terakhir kalau Tuhan Yesus datang. Akan ada pengadilan tahta Kristus. Ya saudaraku, kita akan menerima reward daripada dia. Bagi yang setia, bagi yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu firman Allah juga mengatakan, apa risikonya kalau tidak tahan uji dan mundur? Binasa saudara. Ya, karena itu sering saya katakan kendaraan iman saya, yaitu personel yang mundur, itu sudah saya rusakkan. Supaya cuma ada maju dan naik. Amin. Semua marga kerajaan harus menyanyikan, yaitu maju tak gentar. Nah, Ibrani pasal 10 bukan cuma besar, ya. Kita memerlukan ketekunan ayat 36, ya. Supaya sesudah melakukan, perhatikan, melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh the great promise. Bukan cuma great promise, reward, tapi great promise. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Loh Pak, itu Abraham menunggu 25 tahun. Sedikit di hadapan Tuhan, mungkin 1 detik. Kalau kita berpikir dengan kronos, kita akan susah. Orang dalam penjara menunggu kapan. No. Kita memandang dengan pola pikir kekekalan. Dia tidak akan menangguhkan, tapi orangku benar akan hidup oleh iman. Menurunkan diri, aku tidak berkenan kepada yang. Ayat terakhir berkata begini. Firman Allah menjelaskan di dalam ayat 39. Kita bukan orang yang mundur, ya. Bukan orang mundurkan diri dan binasa. Orang yang percaya dan beroleh hidup. Karena itu dalam hidup ini, the most important thing is adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan ukuran sedikit waktu lagi ini penting saudaraku ya. Sedikit waktu. Sebenarnya saya memberikan contoh. Sebab banyak sekali kejadian dalam Alkitab saya nanti akan tambahkan. Mereka tidak mau menanti dan akibatnya kerajaan ini diambil seperti Saul. Dan kita melihat bagaimana orang yang tidak tahan. Contoh saya memberikan contoh tentang bagaimana orang memegang mobil. Dan yang terakhir bisa bertahan, dia mendapatkan mobil itu. Itu baru mobil. Mobil berapa sih harganya? Tapi Tuhan menjanjikan great reward and great promise. Karena itu semua warga kerajaan lagunya cuma maju tak gentar. Tidak ada yang mengasihani diri sendiri. Karena dia yang berjanji tidak akan menangguhkan kedatangannya. Karena itu dalam hidup ini selalu menantikan kedatangan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan akan menguduskan dirinya. Supaya seperti pengantin yang berhias untuk pengantinnya. God bless you warga kerajaan. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi. Semuanya, balong semuanya. Oke, itu gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Sumbawa. Sedikit bahasa roh kira-kira. Oke, kita berdoa sebelum mulai kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami mau menaikkan segala pujian syukur, sukacita karena Tuhan hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Ini doa kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya hanya dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Penuh kasih
Tiga penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Coba kita goyang kiri kanan coba ya. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, Dia mulia, mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Dia setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Lagi. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Katakan, Yesus, Kaulah sahabat kami yang setia. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu setia. Hatiku dalam suka maupun duka bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus.
Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah dan terhebat bagi Tuhan kita Yesus. Betapa besar kekuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong bela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Biarkanlah hati kita selalu memuliakan dan memuji namanya. Amin. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong bela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar padamu, nyatalah karya kasih-Mu. Katakan di hidupku. Kau melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar janji. tak ingkar dari janji-Mu, menolong bela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu.
bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Dia Tuhan yang dahsyat. Mari muliakan Raja segala Raja. Haleluya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyian sorak kemenangan. Gloria, Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji dan gloria. Kaulah yang Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan. Amin Tuhan. Sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory, gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Tuhan ditinggikan, puji dan gloria, gloria, gloria. Terpujilah nama-Mu Dia, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Tuhan ditinggikan, puji dan gloria. Mari kita mengangkat pujian yang terbaik bagi Allah kita. We give you glory, we give you honor.
We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Sama-sama katakan, Gloria, Gloria. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yes Tuhan, bila ku buka mataku, kami memandang wajah-Mu, sebab Engkau kudus. Oh Tuhan, bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, oh Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
menjadi penyembah-Mu. Oh Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang oh ini doa kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Nyatakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami ada untuk jadi penyembah-Mu di dalam apapun. Di sekolah kami jadi penyembah-Mu. Di rumah kami jadi penyembah-Mu Tuhan. Di pekerjaan kami jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa hidup kami semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dalam suka maupun duka, Kau tetap setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang membuktikan kesetiaan-Mu atas hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Kau korbankan hidupmu, ku tebus segala dosa-dosaku Yesus. Tuhan, kasih sayang-Mu pengorbanan hidupku. Kau sempurnakan hidup kami, Kau sempurnakan, haleluya. terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, segala kesetiaan-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, untuk selama-lamanya Tuhan. Ini hidup kami, pakai setulurkan aku di dalam rancangan-Mu yang ajaib. Haleluya.
setia. Kau korbankan hidup kami. Jesus Tuhan, Yesus. terima kasih Tuhan. Kau menjaga hidup kami Terima kasih Bapa. Oh Jesus Tuhan, darahmu menyucikan, darahmu membebaskan kami Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kasih sayang-Mu tak terima pernah kasih Tuhan. Kau berkorban dalam hidup kami. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya kami Tuhan Yesus. Engkau setia. Kau mengorbankan segalanya buat hidup kami Tuhan. Oh, Kau yang membebaskan kami. Kau yang memulihkan hidup kami. Kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. mari kita nyatakan isi hati kita. Engkau setia, Engkau setia, selalu ada kesempatan yang baru dalam hidup kami. Sekalipun kami tak setia, Tuhan Engkau setia. Permuliakanlah nama-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biar nama-Mu masyhur, nama-Mu diagungkan di kota ini, di pulau ini. Panci-panci Kristus ditegakkan, menyatakan bahwa Tuhan ada, Tuhan setia, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang berdaulat atas pulau Sumbawa. Orang-orang yang di pulau ini adalah orang-orang benar yang mempermuliakan nama Tuhan. Oh, tak ada ketakutan, sebab nama Tuhan selalu dimasyhurkan. Tak ada kebimbangan, sebab penyertaan sempurna. Allah yang tak pernah gagal, kerajaan yang tak pernah tergoncangkan. Sekalipun kiri dan kanan kami tergoncangkan. Haleluya. Kami mau berpegang pada perjanjian-Mu, sebab perjanjian-Mu kekal, perjanjian-Mu untuk selama-lamanya, dari generasi kepada generasi. Perjanjian-Mu selalu nyata Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Yes Lord Jesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari nyatakan semua Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak, kami bersyukur untuk setiap manifestasi hadirat-Mu yang telah Kau nyatakan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penebusan yang telah Kau buat atas setiap kami Tuhan. Penebusan membawa kami untuk kami mengalami setiap janji-janji-Mu di muka bumi ini Tuhan. Karena ini kami butuh tuntunan dan arahan-Mu Tuhan. Tuntunan apa yang menjadi suara Tuhan bagi setiap hidup kami. Sehingga dengan suara Tuhan ini kami dapat mengarahkan hati dan hidup kami hanya kepada suara Tuhan. Yang membawa kami dalam sebuah kemenangan. Bawa kami ke dalam sebuah janji-janji Tuhan yang telah Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami, membuka telinga kami untuk setiap hidup kami tundukkan di bawah ketuhanan Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada pikiran yang mengembara. Kami mengikat setiap pikiran yang mengembara itu di dalam nama Yesus. Tapi kami mau berfokus pada setiap suara Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Kau buat dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Dan aku tahu Tuhan bahwa setiap persiapan ini tidak akan pernah ada artinya Tuhan. Tanpa Roh-Mu datang untuk mengurapi aku Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau bersepakat di sini untuk kami membuat hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu, bukan kepada yang lain. Terima kasih, kami bersyukur untuk itu semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Saya percaya bahwa sekalipun dunia dalam keadaan gonjang-ganjing, tapi kita sebagai anak Tuhan harus selalu luar biasa. Amin. Oke, kalau kita melihat setiap dunia yang ada dan apa yang terjadi dalam dunia sekarang ini, dalam hari-hari terakhir ini, maka kita mendapati sebuah kata degradasi. Nah, degradasi yang terjadi dalam dunia ini dalam berbagai hal. Tidak ada hal-hal yang aman di dalam dunia ini. Kita melihat setiap perekonomian yang ada. Terus juga tentang kesehatan, sakit penyakit. Dan juga tentang moral semuanya. Terjadi namanya degradasi. Nah, orang tidak akan pernah menyangka bahwa dunia yang ada ini kok perekonomian juga seperti itu, terus namanya penyakit baru dan lain sebagainya. Kalau saudara yang mengamati dalam dunia udang, tidak ada pernah terjadi bahwa udang itu tidak laku dijual. Nah, karena sesuatu berita bahwa udang yang dikirim, ada satu pabrik yang dikirim ke Amerika itu mengandung radioaktif sehingga dia tidak menerima udang yang ada di Indonesia. Nah, ya memang sudah ada solusinya, tapi harga turun tidak karuan. Kita tidak akan pernah nyangka terjadi. Dalam hidup kita pun kita juga tidak pernah nyangka terjadi ada kekejutan yang tiba-tiba. Tapi ini yang saya mau beritakan kepada setiap kita bahwa Tuhan punya janji bagi setiap orang percaya. Karena keadaan kita sebenarnya tidak tergantung dari apa yang ada di dalam dunia. Dunia boleh terjadi segala sesuatu, tapi Tuhan punya janji. Tapi janji Tuhan ini tidak untuk semua orang. Coba kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Degradasi yang terjadi dalam dunia ini menjadi sebuah settingan daripada musuh. Kenapa dunia bisa dikuasai oleh si jahat? Kenapa seluruh dunia ini berada di bawah kuasa jahat?
Karena Adam telah menyerahkan kepada musuh pada waktu Adam tidak taat. Sehingga dunia yang ada berada di bawah kuasa jahat. Ada sebuah degradasi ini menjadi sebuah settingan daripada musuh sendiri. Nah, tapi kita tahu bahwa ketika waktu seluruh dunia bawa kuasa jahat, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Artinya orang yang dipilih Tuhan, orang yang telah ditebus Tuhan, ini pasti mengalami namanya janji-janji Tuhan. Janji seperti apa maksudnya? Janji bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan pada setiap kita. Janji bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, coba kita lihat di dalam Maliaki 3 ayat 18 bilang gini. Maka kamu akan melihat kembali. Berarti dulu Tuhan sudah pernah lakukan. Jadi saat ini Tuhan sedang melakukan, maka kamu akan melihat kembali. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maksudnya, janji Tuhan ini bagi setiap orang percaya. Tidak bagi orang luar, tidak bagi orang yang tidak ditebusnya. Karena itu, setiap kita, saya mengajak setiap kita untuk mari kita pegang apa yang menjadi sebuah janji Tuhan. Dunia boleh berada mengalami masalah, tapi kita akan mengalami sebuah kembali perbedaan orang benar dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh memegang ketetapan Tuhan dan orang yang tidak memegang ketetapan Tuhan. Tapi janji Tuhan ini bagi orang percaya tidak terjadi secara otomatis. Ada namanya pola ilahi. Nah, pola ilahi. Pola itu gini, aturan atau ketetapan yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap orang percaya. Karena tanpa pola ilahi, janji Tuhan itu hanya tinggal janji. Karena kita kalau melihat kembali ya, bukankah di dalam firman memang dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Tapi kok seakan-akan ada beberapa orang yang tidak mengalami. Kok bagi kita Roma mengatakan bahwa kita lebih dari orang menang. Tapi kok kehidupan kita seringkali kalah dan kalah. Kenapa kita nggak ngalami janji Tuhan? Ya mungkin kalau saya lihat karena belum terbangun namanya sebuah pola ilahi dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah melanggar namanya sebuah pola yang telah Dia tetapkan. Jadi untuk mengalami janji Tuhan maka kita harus membangun hidup kita sesuai dengan pola ilahi. Kalau kita ngelihat ada aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan. Saudara mau membuat resep brownies untuk jadi mie tidak akan bisa. Kan begitu. Saudara mesti mengerti namanya ada namanya pola. Sehingga kita bisa tahu bukan Tuhan tidak menepati janji. Tapi mungkin kita yang belum membangun hidup kita dari sebuah pola ilahi itu. Nah coba kita lihat di dalam 2 Tawarik 5 ayat 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Maksudnya bagaimana? Di sana dikatakan kalau saudara baca di dalam kitab Tawarik dan pembuatan dari bait suci di dalam Salomo. Di mana ada janji Tuhan kepada Daud dan lewat Salomo rumah Tuhan itu didirikan. Nah setelah selesai rumah itu maka kemuliaan Tuhan itu memenuhi rumah Allah itu. Tapi pertanyaannya bagaimana kemuliaan Tuhan itu memenuhi rumah Allah di situ? Kalau di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Tuhan waktu itu berkata kepada Salomo, buatlah rumah ini dari kayu penaga, tidak bisa dari kayu yang lain. Ukurannya mesti tepat, terus waktu membuat kerup-kerupnya mesti tepat. Itu adalah sebuah aturan yang Tuhan tetapkan. Beda 1 senti aja itu tidak akan pernah bisa. Kalau kita belajar tentang pembangunan bait Allah. Sehingga pada waktu itu didirikan, itu akan benar-benar kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah itu tersebut. Apa yang menjadi rumah Allah di dalam perjanjian baru? Diri kita sendiri. Diri kita adalah rumah Allah. Bagaimana kita membangun sebuah pola yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Di sanalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Janji Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Sehingga kita akan bisa mengerti waktu pola ilahi itu telah terbangun hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang akan dibedakan. Sama seperti Musa pada waktu dia berkata kepada Tuhan, dari mana kami mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu Tuhan? Bukankah karena Kau yang berjalan di depan kami, sehingga kami dibedakan dari umat-Mu? Sama seperti itu, kita sebagai orang-orang yang dilatih tebus, Tuhan menebus kita untuk kita menjadi sebuah tanda dan alamat. Tanda adalah orang itu
hidupnya berbeda. Alamat adalah kalau orang itu kamu mau mengalami sama seperti yang aku alami, mari datang. Untuk kita sama-sama belajar tentang pengenalan Tuhan. Nah, tapi seakan-akan kenapa enggak gereja Tuhan enggak ngalami seperti itu? Karena mungkin pola ilahinya belum terbangun. Nah, salah satu sebuah pola ilahi yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita, bagi gereja Tuhan adalah untuk kita memelihara semangat ketekunan. Karena janji Tuhan tidak terjadi begitu saja. Karena itu kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 12, sesuai tema kita, memelihara konsistensi atau ketekunan. Dikatakan gini, berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dikatakan apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi mahkota kehidupan tidak diberikan kepada orang yang secara langsung. Harus ada orang yang tahan uji. Orang yang memelihara semangat ketekunan. Orang yang konsisten di dalam memelihara semangat ketekunan. Dan ketekunan di sini yang dimaksud bukan sebuah ketekunan seperti yang pengertian dunia. Tapi adalah orang-orang yang memiliki sebuah konsistensi terhadap Tuhan. Orang-orang yang tidak gampang menyerah. Sehingga benar-benar ini adalah sebuah pengertian yang dari Tuhan sendiri. Dan kita kalau ngelihat ada banyak contoh-contoh yang Alkitab menyatakan. Orang yang untuk menerima sebuah mahkota kehidupan, menerima janji Tuhan. Itu adalah orang-orang yang punya ketekunan yang tidak akan pernah menyerah. Saya kasih contoh di dalam Lukas 18. Saya bacakan sampai ayat 5 aja ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, kalau saudara baca di ayat selanjutnya dikatakan, adakah Tuhan mengulur waktu untuk menolong umatnya? Kenapa? Seakan-akan Tuhan mengulur waktu. Ada janji Tuhan yang akan diberikan kepada setiap kita. Dan saya percaya masing-masing setiap kita, kalau kita punya pengenalan Tuhan, ada janji-janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Termasuk bagi gereja ini. Tuhan punya janji bagi gereja ini, yaitu apa janji Tuhan bagi gereja ini? Pendirian gereja gedung ini. Nah, kenapa kok seakan-akan belum terjadi? Ya, Tuhan mau membentuk setiap orang dari orang-orang yang ada dalam gereja ini, yang mau terhisa dalam sebuah pergerakan. Gedung itu soal gampang, tapi apakah kita sudah siap untuk menerima gedung itu? Nah, mungkin dalam setiap kita butuh ketekunan, kita butuh namanya konsistensi untuk kita memegang janji Tuhan. Untuk kita tidak melihat setiap fakta, untuk kita tidak melihat setiap data yang ada dalam dunia. Tapi kita lebih percaya kepada setiap suara Tuhan yang datang atas setiap kita, yang datang bagi gereja ini. Nah, mari kalau kita melihat, kenapa seakan-akan dibutuhkan ketekunan? Karena Tuhan mau membangun orangnya. Bukan tentang hanya sebuah gedung, tapi orangnya yang Tuhan bangun. Untuk kita benar-benar konsistensi terhadap apa yang menjadi suara Tuhan bagi gereja ini. Nah, coba cek dalam diri kita. Kalau janji itu belum digenapi, apakah karena pada waktu janji belum digenapi kita mulai kendor? Apakah waktu janji Tuhan belum digenapi, ada hal-hal yang belum Tuhan genapi dalam hidup kita, kita mulai rasa percaya kita berkurang. Dan kadang-kadang kita ngomong, enggak gereja-gerejaan enggak gereja-gerejaan enggak apa-apa. Ya, minta maaf saya terbiasa dengan bahasa seperti itu. Nah, tapi apakah kita punya hati ini benar-benar tetap terfokus pada Tuhan? Kita tetap mau rasa cinta kita terhadap Tuhan tidak berkurang. Kita bisa tahu, cek dalam diri kita. Nah, sehingga benar-benar ada sebuah janji Tuhan harus digenapi dengan kita memelihara
ketekunan ini. Nah, yang selanjutnya kita tahu bagaimana supaya kita dapat memelihara semangat ketekunan. Karena semangat ketekunan tidak terjadi dengan begitu saja. Untuk kita dapat memelihara semangat ketekunan, yang pertama adalah pastikan untuk mata hati kita hanya tertuju kepada Yesus dan kebenarannya. Karena di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan gini, Ibrani 12 Oke, saya bacakan ya, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Artinya mata hati kita ini hanya tertuju kepada Yesus. Mata hati kita tidak bisa tertuju kepada setiap permasalahan yang sedang terjadi atas setiap kita. Tidak bisa tertuju kepada hal-hal lain selain Tuhan. Karena waktu kita mengarahkan diri kepada hal yang lain, maka kita akan terdistract kepada hal-hal yang lain tersebut. Sehingga hidup kita tidak akan pernah berada dalam sebuah jalan yang telah Tuhan tetapkan. Nah, pertanyaan gini, bagaimana mata hati kita ini selalu tertuju kepada Yesus? Pastikan hati kita ini bersih untuk tidak ada motivasi-motivasi yang terselubung. Saya minta maaf untuk gereja-gereja yang terjadi sekarang. Kalau di Sumbawa enggak ada. Saya pastikan enggak ada. Tapi di gereja lain mungkin ada. Gereja enggak ubahnya seperti Gunung Kawi. Do you know Gunung Kawi? Hanya minta berkat. Dia hanya minta berkat untuk selalu tujuannya rezeki, berkat, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan gini, orang banyak datang gereja untuk apa? Untuk permasalahan selesai, untuk kita hanya diberkati Tuhan, untuk kita selalu bagaimana hidup kita mengalami sukacita. Ya nggak salah sebenarnya, tapi sebenarnya kalau orang datang ke gereja karena Tuhan lebih dulu mencintai kita, kan harusnya seperti itu. Nah, hati kita ini harus bersih untuk hanya tertuju kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat, ini mungkin tidak ada di slide, tapi Matius 5 ayat 8 bilang gini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia melihat Tuhan. Suci hati itu gini, dia nggak punya motivasi apa-apa, dia tidak berpolitik dan lain sebagainya, tapi hanya tertuju kepada Yesus. Nah, karena itu, karena itu Tuhan pernah bilang gini, kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Kenapa? Anak kecil itu anak yang nggak berpolitik, anak kecil itu anak yang polos, tidak punya motivasi apa-apa. Saudara coba kasih lihat anak kecil, kasih es krim sama uang 100.000. Yang dipilih yang mana? Es krim. Ya kan? Kasih, kita ngomong misalnya ini, kartu ATM-nya Gebi, ya kan? Sama es krim, yang pilih es krim. Kalau saya pilih ATM-nya Gebi karena lebih banyak akan kembali. Tapi artinya apa? Anak kecilnya adalah anak yang polos, yang tidak berpolitik dan tidak punya tendensi apa-apa dan semuanya. Nah, untuk mata hati kita bisa tertuju pada Yesus dan tidak hanya tertuju pada sebuah masalah. Pastikan hati kita ini harus bersih. Sehingga waktu hati kita akan bisa dimampukan untuk tidak berfokus pada setiap permasalahan yang ada. Karena kalau kita melihat masalah akan menjadi sebuah keletihan, kelesuan buat kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang supranatural. Tuhan itu tidak bisa dikonsep. Harus konsep ini, cara ini, tidak akan bisa. Tapi waktu kita berfokus pada Tuhan dan kebenarannya, maka kita akan bisa mengalami, memelihara semangat ketekunan sehingga janji Tuhan itu akan digenapi bagi setiap kita. Kalau enggak, kita akan terdistract dan dikuasai oleh masalah-masalah tersebut. Yang kedua, untuk kita bisa
memelihara semangat ketekunan atau semangat konsistensi, fokus kita hanya pada suara Tuhan, bukan pada suara-suara yang lain. Karena dalam dunia ini akan banyak suara-suara yang lain. Dan kalau kita masih di dalam sebuah pola dunia, belum dibentuk ulang, ada suara-suara lain yang akan berbicara di dalam sebuah pemikiran-pemikiran kita. Yang seakan-akan itu pikiran kita, tapi itu adalah pikiran dunia. Makanya setiap orang percaya harus dibentuk ulang dengan suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sehingga hidup kita akan benar-benar dalam memelihara semangat ketekunan. Coba kita baca di dalam Yesaya 55, mulai ayat 2b. Saya bacakan, dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian paling lezat. Artinya suara Tuhan membawa kehidupan bagi kita. Artinya suara Tuhan membawa kemenangan bagi setiap kita. Kemudian ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Bukan sendengkan telinga kita kepada suara dunia. Bukan sendengkan telinga kita kepada sebuah data dan fakta yang ada. Oh ternyata berapa yang dibutuhkan untuk gedung gereja ini. Izinnya sulit. Kita tidak berfokus pada data dan fakta yang ada. Tapi kita berfokus pada suara Tuhan. Karena apa menjadi sebuah janji Tuhan akan tetap digenapi. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Tidak ada kematian bagi orang percaya. Tidak ada kebinasaan bagi orang-orang yang sudah dipilihnya. Tapi fokusnya kita harus mendengarkan suara Tuhan dan hidup selaras dengan setiap suara Tuhan. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Karena kalau kita tidak berfokus suara Tuhan, kita akan mengalami keletihan, kelesuan. Tidak ada seorang pun atau siapa di sini yang tidak pernah mengalami keletihan, kelesuan, kelelahan di dalam ikut Tuhan. Boleh angkat tangan. Nanti saya tak daftar jadi muridnya. Jadi tidak akan ada. Setiap perjalanan orang percaya ada namanya keletihan, kelesuhan. Tapi dari keletihan, kelesuhan itu kita belajar bagaimana untuk kita tidak mengalami keletihan, kelesuhan di dalam Tuhan. Maka kita harus berfokus mendengar setiap suara Tuhan. Data dan fakta boleh terjadi, tapi Alkitab berbicara gini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Setiap permasalahan boleh terjadi, tapi Roma 8:28 bilang gini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan dalam satu hal, tapi dalam segala sesuatu. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dulu mengasihi dia. Nah, karena itu kita harus pastikan untuk kita fokus dengan suara Tuhan. Oke, faktanya adalah saya lagi mengalami kesusahan, saya lagi mengalami kesulitan. Tapi Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga kalau saya ada di dalam jalan Tuhan, saya akan mengalami sukacita, saya akan mengalami kemenangan, saya akan mengalami kebahagiaan. Dan hari-hari surga akan benar-benar saya alami. Itu fokus pada suara Tuhan. Pertanyaan gini, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah hidup selaras dengan suara Tuhan, kita dikuasai suara Tuhan, bukan lagi suara dunia atau suara pikiran. Mulai cek hati, emosi kita. Apakah kita masih mengalami ketakutan? Apakah kita masih mengalami kekhawatiran? Apakah emosi kita ini lebih berfokus pada yang dunia sedang kerjakan? Mulai cek. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau hati kita masih mengalami hal-hal yang sepertinya seakan-akan kok kita dikuasai oleh suara dunia? Mulai memperkatakan firman. Mulai perkatakan firman. Segala perkara dapat kutakan dalam Dia memberikan kekuatan padaku. Aku percaya Tuhan memberikan kemenangan. Mulai perkatakan itu. Sampai emosi kita lebih kepada suara firman daripada suara musuh. Bukankah dalam itu tidak terjadi dalam pertobat baru. Saya baru bertobat, tidak terjadi. Karena dalam Mazmur bilang gini, bahwa Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan dari mulut bayi-bayi. Artinya bayi rohani pun waktu kita perkataan firman, itu akan terjadi bagi setiap kita. Kalau kita tidak berfokus pada setiap suara Tuhan, kita tidak hidup di dalam setiap prinsip firman, akan ada namanya keletihan, kelelahan. Itu akan benar-benar mengambil alih hidup dalam setiap kita. Nah, untuk kita dapat memelihara semangat ketekunan, sehingga janji Tuhan akan benar-benar digenapi dalam hidup setiap kita, maka fokus pada suara Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk benar-benar
Oke, dunia boleh terjadi, apapun boleh terjadi. Tapi mari kita berfokus setiap suara Tuhan. Karena setiap suara Tuhan yang datang atas kita, ini akan membawa kemenangan. Ini membawa sebuah kehidupan. Ini Alkitab. Jadi kalau kita percaya Alkitab, mari kita mulai selaraskan hidup kita dengan setiap suara Tuhan yang datang atas kita. Kemudian, yang ketiga, untuk memelihara semangat ketekunan. Kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi hidup kita hanya bagi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pada waktu kita di dalam Kristus, sebenarnya hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus. Termasuk visi, termasuk cita-cita, ambisi semuanya. Kita harus letakkan di bawah kaki Tuhan. Karena harusnya visi Tuhan yang menjadi visi kita. Keinginan Tuhan yang menjadi keinginan kita. Termasuk sebenarnya tentang pembangunan gedung gereja. Saya nggak tahu. Tapi mulai cek hati kita masing-masing. Kadang-kadang Tuhan memakai kita. Hanya menjadi saluran berkat. Hanya menjadi sebuah alat untuk janji Tuhan digenapi, untuk visi Tuhan digenapi. Tapi terkadang tidak ada, kalau di sini pasti tidak ada. Di gereja lain ada. Maksudnya gini, orang-orang berkata gini, karena saya ini. Coba bukan saya yang doa, tidak bisa seperti ini. Coba bukan saya yang bergerak, nggak bisa seperti ini. Pertanyaan orang ini apakah hidup bagi diri sendiri atau hidup bagi Tuhan? Ada kedagingan yang sedang mengambil alih dalam hidup kita yang belum mati. Karena seharusnya kemanusiaan kita harus turun tahta, Kristus yang naik tahta. Saya ambil contoh Yusuf. Kalau kita lihat Yusuf ini adalah seorang yang hampir sempurna. Tapi dia harus mengalami pembentukan sehingga benar-benar janji Tuhan digenapi dalam hidup Yusuf. Kita lihat dalam Kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Tapi saudara tahu ya kejadian ini ya. Saya tidak perlu ceritakan karena ini sebenarnya sebuah ayat-ayat yang sudah tahu. Kalau di cerita sebelumnya, Yusuf ini mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru makanan atau juru roti. Nah, juru roti ini dihukum gantung, tapi juru minuman dikembalikan kepada posisi awalnya. Nah, di ayat 15 bilang gini kepada juru minuman Yusuf, tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Seakan-akan bilang gini, kamu itu keluar dan dinaikkan jabatanku karena aku sudah mengartikan mimpimu. Seakan-akan orang bilang gini, kalau aku berdoa untuk kamu dan aku bernubuat untuk kamu dan kamu mengalami sesuatu, ingat akan aku. Semua ini terjadi, gereja ini bisa baik, bisa benar. Karena saya. Seakan-akan seperti itu. Karena itu Tuhan harus berkata seperti ini. Membuat seperti ini di dalam Kejadian 41. Kejadian 41 mulai ayat 1. Ayat 1. Ya, saya bacakan di dalam Kejadian 41. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Artinya harus 2 tahun. Harus 2 tahun Yusuf itu. Nah, di ayat sebelumnya, kalau kita baca, maka Yusuf tidak diingat oleh juru minuman. Kenapa Yusuf tidak diingat juru minuman? Tuhan izinkan seperti itu. Kenapa? Karena Yusuf belum mati bagi hidupnya, bagi dirinya sendiri. Tapi dia masih hidup bagi dirinya sendiri dan belum hidup bagi Tuhan. Sehingga harus dikatakan 2 tahun dilupakan. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 9 sampai 12. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu.
Nah ayat 10 bilang gini, waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Ayat 11, pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan arti sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Kenapa Tuhan mulai mengingatkan juru minuman akan Yusuf? Karena Yusuf sudah tidak hidup lagi bagi dirinya sendiri, tapi dia hidup bagi Tuhan. Ada satu pembentukan yang Tuhan buat atas hidup Yusuf. Sehingga benar-benar Yusuf telah mati bagi diri sendiri. Buktinya dari mana? Kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 33. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Yusuf tidak bilang gini, angkat saya Tuhan. Sayalah orang yang dipilih Tuhan. Sayalah orang yang berakal budi. Sayalah orang yang bisa mendanai gereja ini. Sayalah orang yang bisa mengeluarkan izin gereja ini. Enggak, tapi Yusuf bilang gini, hendaklah Tuhan mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Dan kita lihat selanjutnya, Yusuf dipilih Tuhan. Dan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena tujuan Tuhan sebenarnya bukan Yusuf ada di rumah Potifar. Tapi tujuan Tuhan membuat janji Tuhan untuk Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Di mana segala kuasa diberikan kepada Yusuf. Tapi Yusuf itu harus mati bagi dirinya sendiri. Karena janji Tuhan, waktu Tuhan bagi setiap kita, bagi gereja ini. Hanya terjadi pada waktu kita telah mati bagi diri sendiri, bagi keinginan, pengakuan, cita-cita semuanya. Tapi kita hidup hanya bagi Tuhan. Di sanalah janji Tuhan bisa dikenapi bagi setiap kita. Dan Yusuf tahu bahwa pada akhirnya dia tahu bahwa dagingnya telah mati. Karena sangat berbahaya pada waktu orang belum hidup bagi Tuhan dan hidup bagi diri sendiri. Kalau janji Tuhan dikenapi, ini akan menjadi bumerang. Makanya kalau kita lihat cerita Nadab dan Abihu, anak Harun, waktu masuk ke dalam pernah dibakar oleh api itu, api Tuhan. Kenapa? Karena dia membawa api asing. Apa asing? Motivasi yang terselubung. Hal-hal manusiawi. Ya kita bisa cek diri kita sendiri. Apa yang menjadi hal-hal yang menjadi manusiawi dalam diri kita. Karena tanpa kita mati bagi hidup diri sendiri. Kita berusaha secara manusiawi, kita akan mengalami sebuah keletihan, kecapean. Dan pada akhirnya bisa saja kita tinggalkan Tuhan. Karena itu, untuk itu kita harus membangun hidup kita. Untuk kita mati bagi diri kita sendiri dan kita hidup bagi Tuhan. Dan semua ketiga hal ini, yaitu kita memfokus diri pada Yesus dan kebenarannya. Kita fokus pada suara Tuhan. Kita menanggalkan diri kita sendiri. Ini adanya di dalam Kakak. Lengkap Kakak, pujian penyembahan ada, materi ada. Gesekan terhadap satu sama lain juga ada. Pada waktu kita punya gesekan, apakah kita melakukan itu Tuhan? Oke. Aku mengampuni, aku minta maaf. Karena aku melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua lengkap di dalam Kakak. Karena itu, kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, maka kita mengalami janji Tuhan. Tapi ketiga hal ini, kita tidak akan pernah bisa dapat hidup sendiri tanpa Kakak. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami namanya juga keletihan, kelesuan, dalam beberapa waktu yang lalu, termasuk juga tentang istri saya. Dan jangan berpikir dengan keluarga GKK itu super, ya. Jangan berpikir dalam GKK itu tidak mengalami masalah. Tapi ada keletihan-keletihan yang mungkin kita tidak bisa ceritakan dengan anggota KK. Anggota KK mungkin kalau ada masalah cerita ke GKK. Lah GKK cerita sama siapa? GKK cerita sama gembala, gembala cerita sama siapa? Sama Tuhan dia, ya. Tapi saya bersyukur atas dalam sebuah gereja ini juga Kotudi dan Yana, seorang gembala yang baik, mengunjungi istri saya untuk mengunjungi bagaimana menguatkan semangat saya.
Dan Tuhan kadang pakai orang. Polanya kami sudah ikuti. Makanya saya bilang, ikuti polanya, tapi biarkan Tuhan yang melakukan dengan caranya. Saya berpikir dengan doa, puasa, saat itu langsung dijawab. Selesai sebuah permasalahan itu. Tapi kok kan tidak masalah. Kita berdoa bareng, kita puasa, kita lakukan. Tapi saya tahu bahwa kedatangan Koherol itu menjadi sebuah kebangkitan baru dalam keluarga saya, sehingga Tuhan izinkan dalam beberapa hal untuk membawa sebuah pemulihan, terutama bagi istri saya. Ya, saya minta waktu untuk istri saya mungkin bisa bersaksi sebentar. Yang semua mungkin tidak tahu tentang keadaan dia. Devi. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Saya akan menyaksikan betapa Tuhan itu sungguh dahsyat terutama dalam kehidupan pribadi saya ya. Saya tidak tahan, saudara. Lebih nih. Ya. Udah jadi nangis ketawa. Ya. Kalau bulan-bulan lalu, Oktober ya, itu firman-Nya itu kan tentang ketakutan, kekhawatiran, pokoknya hal-hal yang itu saya alami gitu loh secara pribadi. Mungkin saya sendiri juga nggak merasa kok tiba-tiba saya ngalami seperti itu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Secara pribadi saya nggak kuat gitu, Tuhan. Aku nggak kuat ngalamin seperti ini Tuhan. Sepertinya kehilangan semuanya gitu loh. Damai sejahtera, sukacita, saya ngalami. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu punya damai sejahtera, sukacita, itu kamu melebihi orang yang memiliki harta gitu loh. Nah itu benar Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan ini benar-benar sungguh dahsyat dalam setiap kehidupan kita pribadi. Nah, waktu itu saya mengalami, enggak tahu, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Terus bahkan saya itu sepertinya tuh jauh daripada Tuhan gitu loh. Saya merasa doa itu hampa, maksudnya enggak ada gregetnya, enggak ada urapan, enggak ada hadirat. Jadi saya mengalami itu seperti kekosongan gitu loh. Tapi saya sadar gitu loh, saya tahu firman itu tahu saya. Tapi saya sendiri dalam hati kecil, saya tidak bisa menolak kalau saya kok nggak merasakan Tuhan gitu loh. Saya sepertinya menolak Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, waktu demi waktu, saya bersyukur juga punya Pak Gembala, punya suami saya yang selalu mendukung saya, punya orang-orang yang mendukung saya dalam doa. Bahkan ada hamba Tuhan ini yang selalu membimbing saya gitu loh. Kamu bisa, pasti kamu keluar dari masalah ini. Tetap percaya. Saya sendiri ragu saudara, saya bisa enggak ya? Tapi dia menguatkan, ayo aku bantu kamu, Koko bantu kamu pasti bisa. Jadi dia membimbing saya sampai sekalipun saya belum bisa kok. Enggak apa-apa, ayo terus, saya bantu kamu dalam doa. Nah, waktu itu saya terus, sekalipun saya nggak merasakan hadirat Tuhan, tapi saya memilih untuk saya tetap percaya Tuhan. Saya memilih untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Itu adalah sebuah penyembahan yang terbaik bahkan. Ketika kita nggak merasakan apa-apa, ketika kita nggak merasakan jamahan Tuhan, tapi Tuhan itu melihat bahwa ini loh, kalau kamu nggak merasa, kalau misalnya kita, oh Tuhan baik, Tuhan itu bekerja luar biasa. Itu sepertinya biasa, tapi kalau kita nggak merasakan apa-apa, bahkan hadirat Tuhan aja nggak merasakan, itu suatu penyembahan yang lebih baik yang kita terima. Nah, terus hari demi hari, tetap saya merasa dulu Tuhan kok nggak bisa, tapi terus saya paksakan, ayo aku bisa, suami saya juga tetap, ayo doa, nah sama-sama. Nah setelah itu, saya melewati itu, terus tiba-tiba saya tanpa sengaja, saya ketemu sama dokter umum. Nah, terus saya ngobrol lah, dok, saya kenapa ya? Kok kaki saya ini ada merah, tiba-tiba gitu loh. Dokter itu bilang, kamu sudah ke dokter kulit? Sudah, saya sudah pergi ke dokter tapi kok gak sembuh ya. Nah, terus terus akhirnya dokter itu bilang, coba kamu pergi ke dokter bagian dalam.
Mungkin dia lebih ngerti ya. Terus habis gitu saya iseng-iseng lah, coba dah saya pergi. Nah waktu itu saya bilang, ayo tak pergi ke dokter aja gitu. Nah terus saya pergi ke dokter, terus akhirnya saya konsultasi, dok ini saya kok begini ya dok. Terus dokter ini bilang, kayaknya kamu harus itu deh, tes autoimun. Saya bilang, dokter itu bilang gitu. Apa aja dok yang dites? Terus banyak, 4. Terus saya datang cek ke Prodia, terus saya tanya, ini ada ya tes-tes ini semua? Terus yang di bagian lab bilang, oh ternyata satu yang enggak ada, di Lombok tuh enggak ada. Nah terus akhirnya saya pulang, terus saya rembuk, gimana ya, apa kita pergi ke Lombok aja, bilang gitu. Terus akhirnya saya rembukan sama keluarga, terus mertua saya bilang, enggak usah dah pergi ke Lombok, langsung sudah kita pergi ke KL. Nah, terus akhirnya ya sudah, karena itu keputusan, ya sudahlah kita pergi ke KL, mestinya lebih pasti ya. Nah akhirnya saya pergi ke KL itu. Saya berharap, kan yang sering pergi itu mertua saya. Saya nggak pernah pergi kemana-mana gitu loh. Jadi saya berharap mertua saya itu ngerti. Ternyata mertua saya nggak bisa apa-apa. Nah sedangkan saya pribadi, saya itu orangnya takut, nggak berani gitu loh. Mau pergi-pergi itu apa ya, karena waktu mungkin masa kecil saya ini orangnya kalau pergi sendiri itu sepertinya apa ya, ada takut gitu loh. Karena mungkin suasana lingkungan itu maklum ya, kalau orang Madura tuh kalau udah resek gitu loh. Jadi kalau misalnya jangankan itu pakai segini aja dibilang, nah pokoknya ngomong-ngomongnya yang enggak-enggak gitu loh. Ya, padahal ya enggak pendek gitu loh. Kalau di sini saya lihat kan aman gitu loh. Nah sehingga itu membuat saya takut ternyata gitu loh. Jadi saya mau keluar apa-apa tunggu teman gitu loh. Bahkan ke sekolah aja saya, siapa ya yang temannya bisa dibarengin ya. Saya merasa aman gitu loh. Nah memang Tuhan izinkan untuk saya keluar dari rasa ketakutan itu. Nah sampai waktu pergi itu, ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya melihat itu kuasa Tuhan yang dahsyat. Sebelum itu bayangkan, saya tuh masak aja, satu macam masak, saya bingung. Mau masak apa kok bingung ya, biasanya saya buat ini, buat itu lancar gitu loh, pikiran lancar. Lah pada satu titik itu saya bingung, satu macam itu loh kok mari-mari ya, kaki sama kepala itu gak connect gitu loh kayaknya. Aduh saya bingung. Duh gimana ya Tuhan, saya ngurus anak-anak, saya sendiri kayak gini, itu saya enggak mampu Tuhan gimana. Terus akhirnya saya pas waktu pergi itu, akhirnya ya itu, Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan. Saya ragu, loh jangankan itu urus di rumah aja saya enggak beres, apalagi saya pergi ke itu kan ngurus imigrasi, ngurus kemana, harus isi form atau apa, pakai HP aplikasi, terus kalau Grab apa-apa semua kan. Nah, tapi Tuhan itu, yaitu kadang-kadang kita membatasi diri kita, itu padahal kita mampu tapi kita sendiri yang merasa, aku gak bisa ini Tuhan, aku gak bisa semuanya. Nah padahal itu kita mampu, tapi karena kita ketakutan, karena begitu kita cemas, itu membuat kita jadinya kita gak merasa kita bisa, nah gitu saudara. Ya puji Tuhan. Pada waktu, maaf ya saudara ya agak lama ya jadinya. Ya terus singkat waktu saya pergi cek ke dokter, terus akhirnya dokter bilang hasilnya 2 minggu. Saya pikir kalau saya nunggu sana kan lama, pergi KL. Terus abis gitu saya berpikir karena biayanya juga cukup besar, cuman hanya periksa kayak gitu. Terus akhirnya mertua saya bilang, ayo pergi ke Penang aja, kita seberang. Nah akhirnya kita ke Penang, saya cek lah di sana biopsi, cek darah, terus akhirnya saya pulang dulu. Setelah itu hasilnya kan baru 2 minggu kelamaan ya. Terus akhirnya saya pulang, terus hasilnya ketika saya pulang 3 hari hasilnya keluar. Nah setelah hasilnya keluar itu ada yang positif 1, waduh. Nah tapi di situ saya enggak merasa apa ya, kayak ketakutan banget gitu loh, kegentaran. Tapi saya percaya tuh kayak ada damai sejahtera di dalam kehidupan saya gitu loh. Nah terus akhirnya saya berembuk lah sama keluarga lagi, ini gimana, mau dilanjutin atau enggak ya. Terus akhirnya mertua saya bilang, ya sudah kalau kita sudah terlanjur untuk berobat,
yang penting dituntasin sekali gitu loh. Nah, akhirnya saya berangkat lagi, pergi ke Penang lagi kedua kalinya. Terus di sana juga saya ketemu ke dokter, terus dokter bilang, saya dicek lagi, sudah tahu saya juga orangnya takut suntik ya. Ini berapa kali disuntik-suntik terus, ya mau enggak mau ya pasrah ya. Nah terus akhirnya saya cek lagi, terus keluar hasilnya ada positif lagi. Duh, ini positif apa lagi? Nah terus dokternya bilang ini ada radang di dalam darah, tapi ini agak tinggi, tapi yang lainnya bagus hasilnya. Cuman masih aman. Ya saya puji Tuhan lah, saya bilang gitu. Tapi saya tidak melihat sakit saya gitu loh. Tapi saya melihat pemulihan saya dalam kehidupan saya sama Tuhan, pribadi saya. Itu yang sungguh bersyukur saya gitu loh. Bukan saya melihat sakit penyakit, tapi saya melihat bahwa Tuhan itu dahsyat membalikkan telapak tangan gitu. Saya tuh sampai tidak menyadari kalau Tuhan itu ternyata kok secepat ini gitu loh. Padahal saya merasa sudah tidak ada harapan. Saya merasa sendiri sudah, Tuhan kok kayak gini hidup saya. Nah tapi apa yang Tuhan kerjakan itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Bahkan saya sampai di Penang saya tuh bukan ke dokter, malah menurut saya bilang, kamu bukan ke dokter ya, kok kamu kayak kuliner gitu. Kok dicatetin semua makanan-makanan gitu. Ya puji Tuhan ya, itulah ada karya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga saya. Terima kasih. Oke, saya undang pemain musik. Jadi maksud saya gini, ikuti setiap pola yang telah Tuhan tetapkan. Dari pola itu, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Karena Tuhan itu tidak bisa dikonsep, oh kita harus begini, harus ini, nanti caranya begini. Kita akan capek sendiri. Tapi waktu kita ngikutin polanya, ada hal-hal yang Tuhan izinkan, membawa pemulihan. Pemulihan bagi jiwa kita, termasuk semua pemulihan mungkin bagi gereja ini. Karena itu saya mendorong setiap kita untuk jangan pernah lelah. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita mengalami keletihan, kelesuan. Tapi waktu kita ngikutin pola Tuhan, maka Tuhan akan berperkara. Oke, kita nyanyikan satu lagu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntutku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Di dalam hari-hari kita kadang-kadang kita merasakan sebuah keletihan, kelesuhan. Bahkan kita kehilangan namanya pengharapan. Tapi tahukah saudara bahwa Roh Tuhan itu akan tetap selalu mengejar kita. Roh Tuhan akan selalu mengintai kita berada karena Dia sangat mengasihi kita. Dia gak mau kita terhilang. Tapi apakah pilihan kita ini kepada Tuhan atau kepada hal-hal yang lain? Apakah kita mengalami kecapean, kita tidak datang kepada Tuhan, kita bilang percuma semua ini. Saya gak ngalami namanya sukacita, saya gak ngalami kebahagiaan. Tahukah saudara ini semua hanya membentuk kita untuk kita mengalami sebuah ketekunan. Saya mendorong setiap kita untuk kembali kepada Tuhan.
kembali kepada Tuhan, datang kepada Roh Kudus dan minta kekuatan, kemampuan yang memampukan kita untuk kita kembali kepada Tuhan dan kembali bersemangat. Sehingga pada waktu kita memiliki sebuah semangat ketakutan, apa menjadi sebuah janji Tuhan, apapun menjadi janji itu akan benar-benar digenapi. Karena Tuhan menjadikan kita sebagai saksi. Bapak, pagi hari ini aku berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap orang yang mengalami keletihan, kelesuhan. Mungkin seakan-akan kehilangan pengharapan. Aku berdoa, Alkitab berkata bahwa Engkau Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya setiap permasalahan ada sebuah jalan, ada kebenaran, yaitu kebenaran untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang. Sehingga kamilah orang-orang yang dibedakan. Sehingga orang akan melihat Engkau berbeda. Pada waktu mereka melihat berbeda, maka kami akan dapat mengajarkan sebuah jalan, yaitu datang kepada Engkau. Di dalam nama Yesus ada sebuah kekuatan yang baru. Setiap sakit penyakit yang pernah dialami, kutuk turunan, lepas di dalam nama Yesus. Dan kami berkata Tuhan, kamilah orang-orang yang mengalami kemenangan. Dan bagi gereja ini maka tidak akan lama lagi perizinan akan keluar dan benar-benar gedungnya terbangun karena ada visi Tuhan. Bukan lagi menjadi sebuah visi kita, bukan lagi kehebatan dari denominasi, kehebatan dari perorangan. Tapi ternyata sebuah kesatuan hati untuk benar-benar terbangun sebuah gereja Tuhan. Gereja yang membawa pemulihan, gereja yang membawa kebaikan sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berjanji pagi hari ini Tuhan, tidak ada kemuliaan bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada kemuliaan bagi setiap pribadi, setiap masing-masing. Karena harus nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya gereja ini dan orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang yang mengalami berkat kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kami menjadi saksi dan bukti dari kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan jemaat GBI Rock dan kami serahkan gereja GBI Rock Sumbawa di dalam tangan kuasa Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah. Kita akan menyiapkan untuk perjamuan kudus. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Apakah ada Bapak Ibu yang belum menerima hadirat-Mu kini cawan dan roti? Penuhiku, bawaku mendekat padamu. Semua sudah terlayani. Diharapkan untuk anak-anak tidak makan ataupun minum ini ataupun yang belum dibaptis. Percayalah bahwa roti dan cawan di tangan kita ini memiliki kuasa yang besar. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami pagi hari ini, mungkin kita belum menggapai janji Tuhan itu. Tapi biar lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, untuk kita terus bertekun, untuk kita terus memandang kepada Dia, mendengar suaranya, mendengar janjinya, walaupun kita belum melihat. Lewat perjamuan ini, tubuh dan darah Yesus menyatu dengan kita. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita. Ingatlah akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Segala dosa sudah ditanggung olehnya. Kita percaya persoalan apapun yang Bapak Ibu alami, yang kita alami hari ini, Dia sudah menanggungnya di kayu salib. Bukankah hosti yang ada di tangan kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Darahnya yang sudah dicurahkan bagi kita. Darah yang kudus membersihkan kita dari segala dosa. Membersihkan kita dari segala sakit penyakit. Menyembuhkan, menguatkan, memulihkan. Jiwa yang letih lesu dikuatkan. Sebab Dia ada dalam kita dan kita di dalam Dia. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Sebab Allah yang berjanji, Dia yang akan menggenapinya. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya, Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang memberikan kami kembali kekuatan baru Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang membuka pikiran kami Tuhan. Membangkitkan jiwa kami Tuhan, bahkan roh kami untuk semakin bernyala-nyala di dalam Tuhan. Tidak ada lagi keletihan dan kelesuan Tuhan. Yang ada gereja Tuhan bangkit dalam nama Yesus. Oleh karena kuasa firman-Mu yang bekerja di antara kami. Melalui pengalaman-pengalaman hidup jemaat Tuhan, kami mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi jemaat yang biasa-biasa Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi saksi-Mu Tuhan di kota Sumbawa ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur biar pagi hari ini tidak ada satupun dari kami yang melewatkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Indonesia Tuhan, kami ada di Indonesia ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Kami percaya Tuhan menempatkan kami untuk kami berdoa bagi bangsa ini. Untuk kami mengusahakan kesejahteraan bagi kota kami. Tuhan, kami memberkati para pemimpin kami. Biar hikmat yang berasal daripada Tuhan, roh yang bijaksana ada pada setiap pemimpin dari bangsa ini Tuhan. Sehingga mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Wakil dan para menteri yang ada. Supaya bekerja dengan takut akan Tuhan. Segala ketetapan, keputusan yang dibuat berdasarkan tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga untuk kota Sumbawa ini, mari saudara kita lepaskan berkat untuk kota kita. Dalam nama Yesus, Shalom-Mu turun atas Sumbawa. Shalom, damai sejahtera yang dari surga turun atas kota kami. Diberkati Sumbawa dalam nama Yesus. Hasil yang melimpah, kesejahteraan yang melimpah terjadi atas kota kami. Bahkan orang-orangnya diberkati dalam nama Yesus. Orang-orang akan mencari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi di gereja kami Tuhan. Kami berkati setiap tempat-tempat misi yang ada di Sumbawa Tuhan. Yang sudah kami jangkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati supaya jemaat juga boleh bertumbuh di Empang, di Pelampang, di Alas. Tuhan berkati di Kanar dalam nama Yesus. Bahkan tempat-tempat yang belum kami jangkau Tuhan boleh dibuka oleh Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Berkati pekerjaan pelayanan misi di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan kami berikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan.
dengan hati yang bersuka cita sebab Tuhan sudah memberkati kami. Kami juga memberikan persembahan umum untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, warga kerajaan. Kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya, Minggu, tanggal 23 November tahun 2025, akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Jam 8 pagi, kita akan diberkati oleh hambanya PDM Paulus Lalu Pausen. Sumbawa berdoa, selama bulan November akan dilaksanakan setiap hari Rabu. Jam 7 malam, di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk ikut bergabung dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi. Di tempat Ibu Linda Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki, setiap hari Minggu jam 11 di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer dengan men-scan kris berikut ini. Demikian Rock News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam Bapak Ibu. Salam Pak Ketua. Puji Tuhan, hari ini hari terakhir buat panitia ya, penggalangan dananya. Silakan laporan keuangan ditampilkan, ya. Pak Ketua sebenarnya yang harus di depan ini, ya. Ya, masih ada di minggu terakhir ya, ini terakhir penggalangan dana. Iya. Masih ada 1.792. Berharap hari ini lengkap ya? Iya, puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin karena di bawah masih banyak sebenarnya. Karena hari terakhir ini untuk penggalangan dana buat panitia, silakan diambil sebanyak-banyaknya. Ya. Sehabis-habisnya. Dibeli. Masih saya nanti diambil aja dulu. Nanti pas ke bendahara silakan berhubungan dengan Ibu Bendahara. Ya, itu untuk penggalangan dana. Dan ada lagi tambahan dari multimedia? Tidak ada? Ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita Roket. Silakan anak-anak Roket. Sebagai penerus nanti di revisi, kami persilakan. Ya, inilah anak-anak kita, anak Roket sebagai penerus nantinya di RPC. Mohon dicatat ini koordinator ini, sudah ada bibit-bibit semua ini. Silakan kita kasih aplaus kembali buat anak-anak kita. Shalom semua, selamat pagi. Kami dari Roket akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Sukacitaku.
Kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu jalannya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Yesus Kau sukacitaku, mulialah namamu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah namamu. Kaulah sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Sukacitaku. Tes. Bagaimana penampilannya anak-anak Roket? Mereka punya permintaan terselubung Pak Ketua. Bisa enggak mereka tampil? Langsung saya ACC. Jadi mereka sudah latihan dan saya sendiri kemarin bulan lalu saya ke Alas. Saya ke Alas pas mereka tampil. Waduh, saya bilang. Saya berusaha untuk batalin yang Alas, artinya tunda untuk bisa lihat mereka. Dan saya pikir, mereka latihan lagi, katanya mau persembahkan lagi. Hari ini saya bisa lihat mereka. Tepuk tangan dong buat mereka. Oke, mari kita terima berkat Tuhan. Saya undang kita untuk berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kerelaannya di dalam hidup kita sehingga timbul kemauan dan melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan juga memberikan kita hati yang baru. Dengan hati yang baru kita memiliki telinga seorang murid yang selalu mendengarkan apa yang menjadi kata Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita mengabaikan semua kata dunia tentang hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat
dimanapun kita berada. Kita menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan juga memberikan kita lidah seorang murid. Kata-kata kita bukan kata-kata yang menjatuhkan, memberikan kutuk, menghasilkan kutuk. Tetapi kata-kata yang memberikan berkat dan pengharapan berlimpah. Kata-kata kita membangkitkan. Dan jadikanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Terimalah semuanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya menerimanya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.